Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Rida? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah malam ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Mbak Zia Datul Hikmiyah, SPD SCMSC. Mbak Zia adalah alumni tahun 2008 yang sekarang menjadi dosen Universitas Brawijaya di Fakultas Psikologi. Nanti kita akan berbincang-bincang mengenai pengalaman Mbak Zia selama kuliah di luar negeri. Mbak Zia, apa kabar? Alhamdulillah, baik Bu Rida. Terima kasih sudah mengundang saya di podcast yang luar biasa, keren ini. Sama-sama, saya juga terima kasih pada Mbak Zia yang sudah meluangkan waktu. Sementara kesibukan sebagai dosen ini sangat luar biasa padatnya ya. Ini Mbak Zia, adik-adik kelas ini ingin mendapatkan informasi dulu pengalamannya Mbak Zia waktu pertama kali ke luar negeri sampai bisa lulus S2 dari Durham University UK. Begitu ya Mbak Zia ya? Bagaimana ini awal-awalnya? Ini tolong diceritakan. Mungkin sekarang sudah semakin banyak ya Bu Rida ya, anak-anak yang berkesempatan ke luar negeri, karena juga kesempatan ke luar negeri untuk anak sekarang itu semakin banyak dan lebih luas daripada waktu zaman saya dulu sekolah gitu atau ya. kuliah. Kesempatannya lebih luas lagi untuk saat ini. Kalau dulu kita harus berkompetisi dengan anak-anak ibu kota, dengan kompetisi yang lebih ketat, dan juga kesempatannya ada sedikit saja seperti itu. Ya. Info-info juga tidak seterbuka sekarang. Tidak ada sosial media yang bisa dicari dengan mudah seperti itu. Jadi kalau bisa dibilang dulu itu mungkin penuh dengan kebetulan-kebetulan ya, kesempatan-kesempatan gitu ya. Alhamdulillah, ya. Kan dari beasiswa LPDP ya, itu bagaimana untuk cara kita mendapatkan informasinya, kemudian tahap-tahapnya tentang beasiswa itu? Oke, untuk LPDP ketika zaman saya dulu, Bu Rida, di 2015, itu masih tidak seketat sekarang. Seperti itu. Jadi memang di awal-awal pemerintah sedang membuka kesempatan seluas-luasnya untuk mahasiswa melanjutkan studinya ke jenjang berikutnya. Waktu itu targetnya adalah 1.000 doktor seperti itu. Dan untuk mencapai itu akhirnya pemerintah juga membuka kesempatan yang sangat lebar. Itu proses seleksinya mencakup wawancara, kemudian ada focus group discussion, dan juga ujian tulis seperti itu. Oke, jadi waktu itu masih awal-awal dibukanya LPDP atau sudah tahun kesekian kira-kira Mbak Zia? Waktu itu kalau tidak salah tahun kedua saya Oh, baru tahun kedua ya. Oke. Nah Mbak Zia menginjakkan kaki ke luar negeri itu saya dengar juga itu bukan pertama kali ya. Kayaknya waktu masih mahasiswa sudah ke Inggris juga, kemudian ke Amerika. Ini dalam acara apa itu dan juga bagaimana cara bisa mengikuti seperti itu? Ya, memang saya dari dulu, dari kecil Bu Rida, memang punya cita-cita untuk punya pengalaman yang banyak di luar negeri seperti itu. Cita-citanya pengen keluar negeri, pengen keliling dunia ya seperti anak-anak pada umumnya lah. Sehingga saya memang sudah mulai mencoba untuk pertukaran pelajar, bahkan sejak SMA seperti itu. Dulu ada kayak program AFS ke Amerika. Iya, dulu sempat ikut ya, meskipun nggak lolos, tapi pengalaman mengikuti rekrutmen itu sangat berharga ya. Jadi anak-anak mungkin nggak harus target menang kalahnya, tapi pengalaman mengikuti suatu kompetisi ini sangat penting ya. Jadi kalau dibilang saya banyak mana berhasil atau gagalnya, kayaknya 50-50 gitu Bu Rida. Ya, tapi paling tidak kalau mengikuti kompetisinya kita jadi akhirnya tahu gitu. Lawan kita atau misalnya anak-anak muda di luar sana yang menjadi saingan kita itu seperti apa, dan kalau misalnya kita masih belum memenuhi standar tersebut, kita bisa menjadi pemacu diri gitu untuk bisa lolos pada akhirnya.
Akhirnya baru di perkuliahan mendapatkan kesempatan untuk 2 kali pertukaran pelajar. Tapi ternyata menurut Mbak Zia, seberapa pentingnya sih kuliah di luar negeri ini? Maksudnya di Indonesia kan sudah lengkap semua PTN yang bagus-bagus, perguruan tinggi yang hebat-hebat ya. Bagaimana ini ternyata? Nah, pertanyaan bagus juga sih ya Bu Rida. Jadi terlepas dari memang cita-cita saya juga banyak dialog mungkin dengan orang tua, dengan para dosen saya. Ternyata memang di generasi saya, karena memang sudah banyak orang-orang pintar gitu ya, lulusan kampus-kampus ternama. Nah, kita itu harus memiliki nilai tambah gitu. Jadi apa sih yang bisa menjadi added value supaya kita punya bargaining position yang lebih tinggi dibandingkan dengan cohort gitu, teman-teman sebaya dan lain sebagainya. Ketika kita bicara tentang persaingan ke depannya gitu ya, Bu Rida. Jadi apa sih yang bisa kita tambahkan gitu. Nah, saya rasa jawabannya ya mungkin pengalaman ke luar negeri itu gitu. Jadi pengalaman di dunia internasional. Nah, itu ternyata masih dianggap sebagai sesuatu yang valuable gitu. Jadi mungkin itu yang bisa menjadi pemacu juga mengapa kok memang harus dikejar seperti itu. Karena kalau enggak kita akhirnya sama dengan ratusan ribu lulusan atau mahasiswa di luar sana. Kalau yang ke Amerika itu bagaimana itu ceritanya? Kan juga pernah ke Amerika ya? Itu di semester berapa itu? Kalau ke Amerika di semester ke-6. Kebetulan mungkin sedikit cerita ya Bu Rida, kalau yang di Inggris itu acaranya adalah pertukaran budaya, di mana dikumpulkan anak-anak muda dari 5 negara yang berbeda. Namanya Encompass acaranya. 5 negara termasuk Indonesia, Amerika, Inggris, Israel, dan juga Palestina. Di situ kita membicarakan topik yang cukup sensitif seperti konflik, kemudian terorisme. Nah, kebetulan Indonesia pernah kena isu kasus terorisme bom Bali itu. Nah, sehingga kita mendiskusikan hal yang cukup sensitif itu. Nah, kemudian yang ke Amerika, kebetulan isunya juga nggak jauh berbeda, Bu Rida. Jadi terkait dengan religious pluralism atau pluralisme beragama. Keren dan banget, agak lucunya waktu itu mendaftarnya dengan sertifikat saya pernah ikut ekskul kiroah. Keren sekali ya Allah. Dari situ kemudian dari Al-Quran lah ya. Ya ini barokahnya Al-Quran Mbak Zia, insya Allah. Makanya para remaja juga harus terus menekuni Al-Quran ini. Ya, jadi karena memang di religious pluralism itu dicari anak-anak muda yang memahami isu-isu agamanya. Jadi dari berbagai macam agama yang berbeda. Nah, waktu itu saya senjatanya adalah dari lulusan madrasah, kemudian pernah ikut ekskul kiroah, jadi dianggap lumayan mengetahui lah ya seluk-beluk tentang agama, juga ada interest terhadap agama. Berarti sebagai siswa madrasah mestinya bangga dong. Betul. Ternyata dianggap plus-plusnya ya oleh suatu dan lembaga. Mungkin hobi atau hal yang kita tekuni yang kita anggap kayak kurang keren gitu ya. Kan kalau ekskul kiroah itu gimana? Biasanya pesertanya sedikit memang. Nah, itu ternyata siapa tahu ternyata di masa depan malah bisa mengantarkan sebagai barokahnya Al-Quran. Sekali lagi harus bangga sebagai siswi madrasah. Jadi apapun yang ditekuni sekarang ini penting untuk juga selalu ditekuni gitu. Karena kita nggak tahu kedepannya akan membawa kita ke pengalaman yang berharga yang mana. Seperti itu. Pasti ada manfaatnya. Terus suka dukanya bagaimana Mbak? Ternyata kuliah di Inggris, terus pertukaran yang ke Amerika itu bagaimana? Mungkin nanti tips-tipsnya, bekal-bekal yang harus dipersiapkan hidup di negeri orang ya. Bagaimana? Pastinya yang pertama sangat terasa, yang orang bilang culture shock itu Bu Rida itu memang nyata ya. Karena memang cuaca terutama. Yang kita ini benar-benar di Indonesia cuacanya kayak surga. Nggak pernah ada cuaca ekstrim, nggak pernah terlalu dingin, nggak pernah terlalu panas. Tapi yang pertama
dirasakan ketika di sana memang cuaca. Kita harus benar-benar merencanakan apa yang akan kita pakai besok, kayak gitu, prepare. Belum lagi perbedaan waktu dengan orang-orang di Indonesia, dengan keluarga, sehingga kalau kangen nggak bisa serta-merta langsung menghubungi, kayak gitu ya. Nah, itu sih hal-halnya. Dan ketika kuliah juga ternyata culture shock itu terjadi di dunia akademik. Jadi ada gap ilmu yang harus dikejar supaya bisa setara dengan teman-teman di sana gitu, Bu Rida. Jadi bersyukur mendapat pengalaman tersebut, jadi akhirnya bisa memacu diri untuk ke level itu, seperti itu. Ternyata mahasiswa dari Indonesia tidak kalah ya di dunia internasional, bisa bersaing. Tentu. Suka dukanya tadi berarti soal culture, secara keilmuan, seperti itu. Kemudian di SD itu punya mimpi kayak apa sih kok akhirnya begitu lamanya itu bisa menggapai mimpi itu, artinya tidak berubah-ubah gitu ya, tetap istiqomah, benar-benar pengen mewujudkan bisa ke luar negeri. Iya, jadi mungkin ada hal yang lucu ya, lumayan seru saya alami sendiri. Jadi saya dari SD dulu suka nulis diary, dan saya iseng-iseng aja di diary tersebut semua yang saya cita-citakan saya tulis di dalam list. Termasuk yang dokter tadi juga masuk list. Iya, tapi kebanyakan yang jalan-jalan ke luar negeri, sekolah ke Inggris, pergi ke Amerika, pokoknya semua hayalan-hayalan absurd anak SD lah ya, yang mungkin memang kalau dipikirkan nggak terlalu masuk akal. Tapi 10 tahun kemudian setelah saya baca lagi diary itu, loh ternyata kok ini terjadi ya, kok ini terjadi meskipun nggak sesuai 100% plek dengan apa yang ditulis gitu, Bu Rida. Jadi saya juga kaget sendiri gitu, ternyata apa yang kita tulis itu doa, dan doa itu didengar Allah gitu. Jadi jangan ragu-ragu ya untuk tentang bermimpi juga ya Mbak Zia. Semua pelajar yang masih merasa belum punya mimpi, ini kan nggak ada telat ya, nggak ada kata telat ya. Sekarang segeralah punya mimpi. Bagaimana tentang mimpi? Iya. Dan mungkin pesan saya supaya lebih mudah gitu ya untuk teman-teman, adik-adik. Kalau misalnya memang punya mimpi, akan sangat lebih baik jika dibarengi juga kalau punya passion di bidang tertentu, kayak gitu. Kalau saya dulu akhirnya karena passion saya memang ingin kuliah di luar negeri, jadi bidang yang saya tekuni itu ya itu yang saya kejar gitu. Iya, tapi alangkah lebih baik kalau sejak dini juga sudah punya bidang yang ingin ditekuni gitu, Bu Rida. Jadi kedepannya itu untuk menentukan langkah lebih mantap lagi, seperti itu. Sudah dini, berarti kalau anak-anak sudah seusia remaja ini udah nggak sekarang juga gitu loh, nggak boleh ditunda-tunda lagi untuk beraktivitas, untuk berkompetisi, menjadi siswa aktif, mahasiswa aktif. Saya masih ingat dulu ya, kayak Mbak Zia pernah cerita dalam kuliah ini punya 7 kegiatan kampus dan luar kampus ya. Nah ternyata ini juga sama-sama pentingnya dengan dunia belajar itu sendiri. Maksudnya kayak kutu buku, dan juga yang kalau waktu di waktu ekskulnya kan juga sangat-sangat getol waktu itu. Betapa pentingnya juga. Jangan sampai menjadi mahasiswa yang kupu-kupu ya istilahnya, kuliah pulang. Betul sih, ya. Jadi pokoknya apapun yang diminati ya itu harus dikejar dan didalami, seperti itu. Jadi jangan sampai terjadi penyesalan, misalnya kayak aku tuh sebenarnya pinter olahraga basket loh, kayak gitu. Aku tuh bisa main basket, aku lebih enak mainnya daripada si A si B. Tapi menyesal karena dulu nggak mendalami, nggak ikut kompetisinya, nggak ikut ekskulnya, karena merasa bahwa itu nggak penting. Nah itu ternyata penting sekali. Kalau memang teman-teman suka dengan sesuatu, dalami itu, tekuni itu, ikut kompetisinya, pokoknya harus all out gitu. Jadi minat itu akan mengantarkan kita ke jalan kesuksesan yang nggak pernah kita duga. Harus all out, harus total ya istilahnya, seperti itu. Dan yang penting juga minta ridho orang tua, itu tadi kembali ke situ. Ya. Karena keridhaan Allah terletak pada keridhaan orang tua.
betul sekali. Sehingga kayaknya juga kontribusi doa atau ibadah ini justru kayak ya lebih penting, atau artinya para remaja nggak boleh menomorduakan itu ya, sama-sama pentingnya gitu loh ya. Iya, mungkin seperti itu. Tapi kalau soal ibadah, saya sendiri juga masih belum sempurna dan selalu belajar dari Bu Rida. Ya, seusia Bu Rida pun juga masih terus belajar, karena belajar sepanjang hayat seperti itu. Ini Mbak Zia sedikit tentang dunia sosmed di kalangan remaja ini, bagaimana kita bijak dalam bersosmed ya istilahnya, bagaimana. Sementara remaja ini harus bisa menjadi remaja gaul ya, jangan yang menyendiri, sedikit temannya, karena rezeki itu banyak diperoleh dari pertemanan. Yang dalam agama itu memang silaturahim kan di situ ya. Iya. Nah ini tipsnya bagaimana bijak dalam bersosmed ini? Iya, saya rasa sosmed itu sekarang seperti pisau bermata dua ya. Jadi atau mungkin seperti koin, dua sisi koin. Yang satu bisa sangat positif, tapi kalau salah digunakan juga bisa sangat negatif. Gitu, kayak melalui sosmed sekarang kita bisa tahu info semua hal terkait dengan semua hal. Misalnya kesempatan ke luar negeri, pertukaran pelajar, lomba-lomba, pokoknya semua hal yang bisa dilakukan untuk eksis diri kita. Tapi di sisi lain, kalau kita menggunakannya dengan salah, ya kita akhirnya bisa dibully, atau kita malah bisa jadi bully di sosial media gitu kan ya Bu Rida? Gitu. Kalau ini kadang ada bullying di sosmed itu bagaimana? Itu kan ya, karena sekarang kayak Man Satu itu memang sudah anti bullying gitu loh, harus anti bullying, anti kekerasan. Dan yang paling berbahaya ternyata yang sebagai penonton itu ya, kalau terjadi bullying, istilahnya apa sekarang itu? Bystander bagaimana itu pengertiannya? Iya, jadi itu yang lebih berbahaya dari pelaku bullyingnya ya katanya ya Bu Rida. Ya. Karena akhirnya orang itu hanya menonton saja dan tidak berani untuk menengahi, padahal sudah jelas itu ada korban yang sedang dibully. Tapi dia nggak berbuat apa-apa, menonton saja. Iya, nggak tahu itu nanti dalam agama hisabnya akan seperti apa ya. Kedepannya kan sekarang sudah dunia sosmed, mestinya kan dia bisa memfoto atau segera menghentikan atau melaporkan seperti video. Pesan-pesan untuk secara umum pada generasi muda atau adik-adiknya, Mbak Lia? Oke, apa ya? Apa saja udah pesan-pesan di sekarang memang dunia yang persaingannya sangat tinggi ini, tadi ya sudah disinggung sih ya, tapi mungkin ada tambahan-tambahan tips-tips membagi waktu, dan maksudnya jangan kayak ini kan ada yang kayak mager-mager begitu ya, karena dampak pandemi kita sudah nyaman dengan seperti itu online yang sudah di depan laptop aja, di depan HP aja, aktivitasnya jadi kurang. Saya tadi kayaknya sudah bicara banyak juga, cuman kita perlu ingat bahwa masa muda itu cuma satu kali gitu. Terserah kita mau memanfaatkan itu secara positif atau kita menyanyiakannya dan melakukan hal-hal yang negatif gitu. Jadi selagi masih muda, selagi masih punya titel siswa atau mahasiswa, lakukan yang bisa dilakukan hanya oleh siswa atau mahasiswa. Kayak misalnya ikut ekskul, lomba-lomba, kompetisi, pokoknya semua yang disukai lakukanlah itu. Habiskan energi untuk hal-hal yang bisa menambah value tadi kepada dirimu. Mungkin itu saja. Terima kasih. Selagi masih muda, aktivitas lakukan semuanya yang kalian minati agar bisa menambah value, dan juga harus mempersiapkan jejak digitalnya ya kan. Jejak digital harus dibangun mulai sekarang. Betul Bu Rida, poin yang sangat bagus ya. Kita bisa membranding diri di sosial media gitu. Kita mau menunjukkan kita orang yang berprestasi, orang yang mumpuni, orang yang berkompeten, atau di sosial media kita menunjukkan orang yang galau, yang depressing, yang problematik ya. Itu padahal selamanya ya Bu Rida ya, jejak digital. Kalau misalnya suatu hari nanti ternyata kita mau mencalonkan diri sebagai presiden, terus ketahuan jejak digitalnya,
dia pernah komentar julid nih ke artis A kayak gitu, waduh jangan dipilih, wah Ternyata gimana ketahuan ya dong jejak kayak itu ya, gitu. Iya. nggak bisa dihapus kalau sudah di digital. Oke. Betul. Terakhir Mbak Zia, kayaknya juga ini cukup menggelitik dari adik-adiknya, kok bisa kuliah S1-nya 2 ini bagaimana ini? Bagaimana cara membagi waktu? Oke, iya tadi mungkin Bu Rida udah sebutkan gelar ya. Iya, SPD, SC. Iya. Ya karena mungkin ini buka-bukaan aja. Dulu saya tuh cita-cita pengen jadi dokter. Iya, ya. Sebagaimana semua anak muda yang banyak yang didukung orang tuanya pasti ingin jadi dokter. Nah, waktu itu saya ikut PMDK atau jalur undangan, keterima di bahasa Inggris, UM. Kemudian di tahun depannya saya ikut lagi ujian SNMPTN atau kalau sekarang apa Bu? UTBK. Ya. Ternyata keterima di jurusan kedua, yaitu psikologi. Nah, ini gimana nih kalau keterima, apakah yang bahasa Inggrisnya dilepas atau nggak jadi ngambil psikologi? Nah, lalu saya terinspirasi oleh ayah saya yang dulu kuliahnya juga dua. Ayah juga dua ya. Hukum dan bahasa Indonesia. Akhirnya saya coba. Kalau ayah saya bisa, kenapa saya enggak gitu kan? Ternyata alhamdulillahnya survive aja sih. Mungkin karena ilmunya juga nggak jauh berbeda, sama-sama sosial seperti itu. Seandainya mungkin yang satunya teknik gitu, mungkin saya nggak kuat. Oke. Kayaknya sudah banyak Mbak Zia yang kita perbincangkan. Terima kasih. Jadi kesimpulannya tadi antara lain, kita harus bangga menjadi siswa-siswi madrasah dan juga pendekatan agama. Ini kalau tadi kesimpulannya juga Mbak Zia karena dari hobinya qiraah, ya, seni baca Al-Quran sudah dia tekuni sejak waktu di MTS. Ini yang mengantarkan pada kesuksesan dan juga dukungan orang tua yang luar biasa, yang 100%, gambaran orang tua yang percaya kepada anak. Ya. Baiklah, sahabat Rida semuanya, semoga bincang-bincang kita malam ini bersama Mbak Zia membawa manfaat dan barokah bagi kita semua. Jadi anak-anakku tetap semangat menggapai mimpi-mimpimu. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekilafan Mbak Zia dan juga sahabat Rida. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.